Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabul Ilmi, mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang hukum udara dan angkasa dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Topik yang saya akan bahas sangat relevan di era teknologi ini, khususnya bagaimana hukum internasional dan nasional mengatur aktivitas manusia di udara dan di luar angkasa. Mari kita bahas lebih lanjut. Hukum udara mengacu pada aturan yang mengatur aktivitas penerbangan di dalam wilayah udara suatu negara. Sedangkan hukum angkasa mengatur kegiatan di luar atmosfer bumi seperti peluncuran satelit dan eksplorasi planet. Secara singkat, hukum udara berfokus pada wilayah yang berada dalam keudaraan negara. Ini berarti setiap negara memiliki hak sepenuh atas ruang udara di atas tanah dan di perairan, sedangkan hukum angkasa berperang pada prinsip bahwa luar angkasa adalah milik semua umat manusia. Hukum udara sesuai dengan konvensi Chicago pada tahun 1944 mengatur bagaimana penerbangan internasional dapat mengatasi batas negara dengan izin dan peraturan ketat. Setiap negara berhak mengendalikan wilayah udara dan setiap penerbangan harus mengetahui peraturan yang berlaku, izin terbang, dan jalur penerbangan yang ditentukan. Dalam konteks modern, penggunaan drone juga semakin berkembang dan regulasinya menjadi semakin penting. Keamanan dan privasi dan izin terbang adalah beberapa isu penting yang diatur dalam hukum udara saat ini. Selanjutnya adalah hukum angkasa yang diatur oleh perjanjian internasional seperti Outer Space Treaty pada tahun 1967, yaitu salah satu prinsip penting dalam perjanjian ini adalah bahwa ruang angkasa tidak bisa dimiliki oleh negara manapun dan hanya bisa digunakan untuk tujuan damai. Setiap peluncuran objek keluar angkasa seperti satelit atau roket harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh dari negara peluncur. Negara tersebut akan bertanggung jawab atas kerusakan atau kecelakaan yang disebabkan oleh objek tersebut, bagaimana sebelum penerbangan maupun setelah penerbangan. Dengan berkembangnya teknologi, tantangan baru dalam hukum udara dan angkasa terus bermunculan. Misalnya perkembangan wisata luar angkasa dan eksplorasi komersial membutuhkan regulasi baru untuk memastikan keselamatan dan tanggung jawab hukum. Selain itu, kepadatan objek di orbit bumi seperti satelit menjadi perhatian besar dan tanpa pengaruh yang ketat. Resiko tabrakan dan penumpukan sampah di luar angkasa bisa menimbulkan masalah yang serius. Itulah sedikit pembahasan mengenai hukum udara dan angkasa. Jika kalian tertarik dengan topik-topik menarik seperti ini, saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda.
Di sini kita bisa belajar lebih dalam tentang berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan berkembangnya zaman. Sampai jumpa di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya Muhammad Syabul Ilmi izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.